orang miskin itu tidak sekedar tidak punya uang, tetapi akses informasi yang susah. Pada teman-teman ya, utamanya teman-teman di Pemkab ya, hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Assalamualaikum. Hei Mas, Gini aja ya Pak. Gimana? Ya, selamat datang di Magetan. Ya, jadi saya pas datang ke sini, Iya. ini apa ya, banyak masyarakat yang mengatakan tentang geraha literasi. Iya. Jadi rupanya Bapak ini punya konsep tentang kota literasi. Iya. Tampak sekali masyarakat, komunitas, seniman itu responnya bagus. Bagaimana Pak? Mungkin tidak hanya Magetan yang yang mendapatkan konsep bagus itu. Mungkin Bapak bisa bercerita. Oh iya, jadi kota literasi yang Bapak impikan itu dan bisa diterapkan di Indonesia. Gimana Pak? Oh ya gini. Tidak semua kota itu beruntung seberuntung kota-kota yang punya perguruan tinggi, Mas. Oh, Taruhlah misalkan saya menyebut misalkan Bandung, Jakarta, kemudian Jogja, Semarang, Solo, Malang, kalau di Jawa Timur, Surabaya, yang begitu banyak perguruan tinggi, banyak begitu ahli. Puncak dari seorang ahli itu adalah karya buku, ya, karya tulis. Karena orang yang menulis buku itu pasti ahli di bidangnya. Nah, kemudian Magetan ini kebetulan jauh dari itu semua, dan kota di Indonesia itu kan banyak yang jauh dari akses orang-orang yang hebat. Maksudnya nggak ada perguruan tinggi di sini? Nggak ada, ya, perguruan tingginya nggak ada. Nah, oleh sebab itulah kemudian saya menggerakkan itu karya orang ahli itu. Kalau saya mendatangkan mereka mahal dan tidak akan mungkin datang ke sini. Strategi Bapak itu ya? Adalah bukunya, karyanya itu yang saya bawa ke sini. Sehingga walaupun kita jauh dari ahlinya, tetapi kita bisa membaca ide-idenya. Nah, oleh sebab itulah kemudian perpustakaan kita bagusi, buku-buku kita lengkapi, anak-anak kita mencoba untuk menulis sesuai dengan passionnya, apa di lingkungannya. Kemudian yang kedua juga saya menginginkan begini. Saya terinspirasi ketika Profesor Umar Khayyam itu mendapat postdoc beasiswa postdoc di Amerika. 1 tahun di sana suruh bekerja apa saja boleh. Akhirnya menghasilkan karya sebuah buku yang judulnya Para Priyayi. Itu menginspirasi saya. Kenapa orang ke Magetan itu hanya melihat alam? Gitu. Kenapa kemudian datang ke sini misalkan tidak pulang membawa misalkan kemampuan anak-anak misalkan bisa membuat puisi, bisa membuat cerita pendek, bisa membuat cerkak bahasa Jawa, ya, keguritan bahasa Jawa. Itu kalau nanti signifikan dengan kesejahteraan, Pak? Iya, karena begini, Mas. Kan ada seorang ahli mengatakan begini, orang miskin itu akan tetap bodoh dan orang bodoh tetap miskin. Itu kan lingkaran setan. Caranya gimana memutus? Pendidikan dalam arti luas. Pendidikan jangan diartikan hanya formal, tetapi pendidikan informal, baca buku, itu tentu akan membuka wawasan mereka. Jadi Pak Dr. Suprawoto, saya lupa gelar belakangnya ini MPD SPD ya Pak? Bukan SHMSI. Eskom ya Pak ya? Ya, SHMSI. Ya, jadi mencoba menambahkan kualitas Magetan yang tadi hanya faktor alam jadi pendidikan. Capaiannya bagaimana Pak? Sudah berhasil 3 tahun Bapak kan? Iya, dari 2018. Bagaimana? Jadi begini, kebetulan ya teman-teman yang bergerak di bidang literasi itu begitu saya datang seperti mendapatkan oase gitu di padang pasir gitu ya. Begitu kami datang kemudian bergerak ya, sangat luar biasa. Saya terima kasih karena saya juga sering menyentil berkelakar gini, bupatinya aja sama guru itu sibuk mana gitu. Bupatinya aja nulis masa dan baca buku, masa guru enggak, yang tugasnya mengajar. Nah, itu kemudian mematik mereka untuk berkarya. Dan luar biasa, karya guru-guru di Magetan itu hampir 1000 judul saat ini sudah. Itu bisa Bapak klaim sebagai capaian di dunia pendidikan ya Pak? Iya. Oke, terutama di tulis menulis. Menulis. Oke, nah nanti kita mau bicara tulis menulis. Tapi ini saya tertarik nih Pak. Wah, ini
Ini koleksi pribadi, Pak? Ya, Iya, iya. saya beli tahun 98 ya. Ya. Nah, ketika saya bekerja di Surabaya, suka aja. Ya saya bawa misalkan kota-kota. Oh, nyetir sendiri juga? Iya, Wah. nyetir sendiri. Tapi kita nggak bicarain VW, Pak. Oh, iya. Kita tulis menulis, Pak. Iya. Saya pengen Oke. lihat ruang kerja Bapak ya. Mangga, mangga, mangga. Ya, silakan, Mas, silakan. Wah, asik nih pagi-pagi baca koran. Pak, ngeteh dulu ya, Pak? Iya, iya, ya, mari, silakan. Wah, buku apa itu, Pak? Oh ya, ini buku autobiografi saya. Autobiografi. Iya, dalam bahasa Jawa. Judulnya Ya. Jalane uripku. Berarti jalan hidupku. Iya, jalan hidupku. Ya. Kenapa pakai bahasa Jawa? Begini Mas, kalau Agong. Saya ini lahir sebagai orang Jawa itu bagi saya takdir. Oke. Takdir Tuhan. Ya. Oleh sebab itu cara saya bersyukur kepada Tuhan adalah nguri-nguri kalau bahasa Jawanya, menghidupi budaya Jawa. Ya. Salah satunya adalah menulis dalam bahasa Jawa. Kenapa? Karena bayangkan ya, orang Jawa itu kan jumlahnya demikian besar, mungkin lebih dari 120 juta di Indonesia itu. Itu kalau di Eropa berapa negara, Ya, kan ya. gitu. Tapi media bahasa Jawanya hanya tinggal dua sekarang ini. Hanya majalah Jawa, Penyebar Semangat sama Joyoboyo. Kalau di Jogja ada Cokolodang, itu aja sudah menteri-menteri. Jadi misinya Bapak melestarikan bahasa Iya, daerah. bahasa Jawa. Jadi oleh sebab itulah cara saya menguri-nguri atau menghidup itu menulis dalam bahasa Jawa. Ini tebal, berapa lama? Saya- tentang waktu dari lahir sampai berapa, Pak? Kan Bapak pernah di kementerian ya? Iya. Jadi ini tulisan saya mulai saya kecil ya. Kemudian sampai saya berkarir di Jakarta. Iya. Saya ceritakan di sini. Jadi ini saya tulis sendiri. Tulisnya di sini setelah jadi bupati atau dikumpulkan? Enggak, saya sejak di Jakarta ya. Oh. Jadi sejak Jakarta kalau tugas-tugas baik itu di dalam negeri Ya. misalkan naik pesawat. Bapak gitu. tadi di Jakarta ini ada kehidupan Bapak sebagai sekjen di Ya. Coba Pak ceritakan, Pak. Ya. Jadi saya kan 13 tahun jadi Ya. eselon 1 di Jakarta. Ada semua di sini ya? Iya, ya saya ceritakan mulai Ya. saya kecil sampai kemudian berkarir sebagai puncak karir seorang PNS itu kan sebagai sekretaris jenderal. Ya. Ya, itu kan jabatan karier Ya, ya, jabatan Mas karier. Kalago. Nah, oleh sebab itu kemudian agar anak cucu saya besok ada catatannya, saya menulis. Oke. Karena saya sering bertanya kepada orang ya, kalau misalkan saya ngajar ya, itu saya tanya, kakekmu siapa namanya? Tahu. Begitu tanya kemudian Pak D ya, ya paman. Pada nggak tahu, sudah lupa gitu. Saya tidak ingin dilupakan oleh anak cucu saya. Oleh sebab niat itulah yang- saya menulis. Ya, agar gitu. anak cucu meniru apa yang Bapak lakukan. Iya. Jadi Bapak dulu di Kementerian Dekominfo ya, Pak? Iya. Sebagai tahun pertama. Dulu sebagai kepala badan, terus Ya. dirjen, terus kemudian staf ahli, kemudian irjen, kemudian terakhir sebagai sekjen. Nah, jadi 13 tahun sahabat Golagung TV. Nah, konsep gagasan pikiran Bapak kalau diambil saripatinya apa di buku ini, Pak? Ya, jadi begini, Kan gini, Orang- ini kan Bapak untuk keluarga saja. Ya, Tapi ha. kalau orang di luar keluarga boleh juga kan baca ya? boleh. Nah, gimana, Siapa tahu apa jalan hidup saya itu menginspirasi orang. Ya. Saya anak orang biasa, ya, bukan siapa-siapa. Kemudian kami kemudian bisa berkarir tanpa KKN. Itu yang gitu. penting tuh. Dan- rumit itu. Iya, dan perlu saya sampaikan kepada para sahabat Golagong bahwa saya berkarir itu kenapa bisa mencapai gitu ya. Salah satu cara saya adalah menulis. Iya. Ya, ya, Karena ya. saya tidak punya siapa-siapa. Waktu zaman saya dulu yang namanya pejabat tinggi itu sarapannya baca koran, baca jurnal, baca majalah. Ini berapa tahun, Pak? Apakah dimuat dulu di koran bahasa Jawa? Oh enggak, Enggak. ini memang sengaja saya tulis sendiri dan nulisnya di sela-sela tugas. Oh. Ini selama 6 tahun.
13 tahun masa jabatan di Jakarta, 6 tahun tahun Bapak saya, dedikasikan ya. nulis ini. Ini selain itu saya juga nulis rutin setiap minggu Ya. di majalah Jawa. Ini dulu, ini akan diterjemahkan nggak Pak bahasa Indonesia? belum ke sana. Belum. Nah ini menarik juga nih Pak, Dr. Anda Suprawoto SHMSI yang di sebelah saya ini Bupati Kabupaten Magetan sejak 2018 juga menulis Government Public Relation. Jadi perkembangan dan praktik di Indonesia ini bisa diceritakan Pak, ini satu gagasan ini Pak. Ya. Gimana Pak? Jadi gini, kalau ini sebagai pertanggungan jawab saya sebagai orang Jawa Mas Kolakong, ya. Oleh sebab itu saya nulis bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Nah, ini buku ini adalah pertanggungan jawab saya bekerja di bidang komunikasi. Oke. Ya, zalim rasanya kalau saya ditakdirkan Tuhan punya pengalaman seperti itu, kemudian tidak saya bukukan. Sehingga ketika nanti saya tidak ada, itu orang-orang bisa membaca catatan-catatan saya. Karena apa? Karena saya yakin saya menulis buku ini adalah mengisi ruang kosong. Tidak ada tulisan-tulisan yang semacam ini, ya, Government Public Relation, yang menceritakan perkembangan mulai Indonesia merdeka sampai saat ini. Dan saya yakin ini saya coba di Google gitu ya. Ya, silakan marketplace. Ya, cari ya. Setiap ada jurnal tesis atau skripsi yang menyangkut government public relation atau humas pemerintahan, pasti ada kutipan dari buku. Nah, buat sahabat Gulagung yang bekerja di kehumasan, di pemerintahan, cari di marketplace nih. Pak, terakhir, Bapak saya dengarkan rajin nulis. Bagaimana ya memisahkan antara pekerjaan kantor? Coba bayangkan, PR, punya ilmu PR, jadi bupati. Bayangkan tuh ngaturnya bagaimana konsep-konsepnya. Bapak sering nulis di sini ya? Rutin. Gimana Pak cara ngaturnya Pak? Ya, seminggu sekali ya? Ya, saya seminggu sekali. Saya sudah 3 tahun lebih ya sejak jadi bupati, kemudian didatangi oleh redaktornya, kemudian suruh nulis, ya sudah nulis mengalir aja. Saya yakin setiap orang diberikan Tuhan waktu sama 24 jam, tinggal memanagenya aja. Jadi di sela-sela tugas ya saya menulis sampai-sampai Mas Kolakong, kalau sudah deadline, kalau misalkan saya tidak ada waktu, kebetulan ada acara di Surabaya, lebih baik saya naik kereta api. Bapak itu gelisah, setiap hari gelisah terus, harus nulis. Ya. Kalau udah nulis bahagia. Ya. Wah, Pak, saya pengen lihat ruang kerja Bapak. Ini saya membayangkan ini kan ruang kerja menulis. Nah sekarang secara administrasi, ruang kerja jabatan Bapak, boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Ya, kita lihat sana ya. Oke. Pak, minum dulu Pak. Iya, adik. Ini pendopo apa namanya Pak? Pendopo Suryagraha. Ini ruang kerja saya. Banyak foto nih Pak. Ya, ini foto, ini lukisan. Ini apa nih Pak? Ini foto saya ketika dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi Informatika. 8 tahun yang lalu. Iya, oleh Pak Tifatul waktu itu menterinya. Wah, ketua apa nih Pak? Ini saya sebagai ketua delegasi Indonesia pada sidang WSIS di markas besar PBB di New York. Jadi saya jadi sekjen ya, Ya, sebagai sekjen, kemudian saya ketua delegasi di sidang World Summit Information Society. Jadi masyarakat informasi dunia. Ya, gimana Pak? Informasi global itu. Ya, terjadi kesenjangan ya yang kita tuntut waktu itu harus ada keseimbangan informasi. Karena kita tahu antara dunia berkembang dan dunia maju. Oke. Nah, karena apa? Karena orang miskin itu tidak sekedar tidak punya uang, tetapi akses informasi yang susah. Jadi terbukti bahwa akses informasi sulit, pasti di situ banyak kemiskinan kantong. Oh, itu pernyataan Bapak itu? Iya. Jadi bukti-buktinya Bapak udah dapat ya? Saya baca di jurnal, hasil penelitian yang saya baca. Iya. Oleh sebab itu harus jadi. Indonesia pada posisi itu? Iya, Indonesia pada posisi. Oleh sebab itu kemudian Kementerian Komunikasi Informatika kemudian membuat kebijakan memeratakan informasi di seluruh tanah air. Lewat era digital. Iya, kayak digitalisasi, terus kemudian telepon murah, dan seterusnya. Masa pengen nyobain hidup di sini? Mangga. Silakan, Mas. Ya, mangga. Silakan. Ya. Ini ruang kerja saya, ruang kerja saya. Karena selama COVID saya
lebih banyak di sini karena menghindari interaksi dengan apa. Nah sekarang dengan mereda saya sudah mulai berkantor di pemerintah. Dan kalau ke sana saya naik sepeda. Kalau enggak ya jalan kaki. Oh iya. Pak, Bapak kan sarjana komunikasi, tadi persoalan informasi, ke-PR-an. Setelah jadi bupati tahun 2018, bagaimana Bapak menata cara kerja dari staf Bapak? Jadi gini, birokrasi itu sebetulnya ingin perubahan, pasti, pasti tergantung pada pimpinan. Nah, pimpinan itu tidak boleh kehilangan momentum. Ya, begitu kita kehilangan momentum, pasti kita ikut arus lama. Momentumnya apa buat Bapak? Reformasi birokrasi kan? Iya, jadi pemimpin baru pasti diharapkan oleh masyarakat dan birokrasi. Apa perubahan yang akan apa? Menurut Bapak ketika masuk sini ada pelayanan publik. Oh. Karena yang namanya masyarakat itu ingin dilayani dengan sebaik-baiknya. Coba bayangkan waktu saya jadi bupati baru, Mas, ke Lagong ya. KTP itu yang antri helm, ya maaf sandal gitu, ada rafia panjang gitu, subuh orang sudah pada antri, ini tidak benar. Klasik. Ya, dan terus? Itu sekarang sudah tidak ada, itu cerita lama itu. Dilihat itu, saya pikir itu mall apa gitu. Tadi bukan jualan sepatu, itu mall pelayanan publik. Itu mall pelayanan publik. Itu kita punya. Megah sekali itu Pak. Iya. Jadi itu pasar ya. Jadi dulunya itu pasar yang kurang terawat gitu, terus kemudian mallnya kita bawa ke situ. Kenapa? Ada dua hal yang bisa kita petik. Satu, layanan publik jadi mudah ya, karena terkumpul jadi satu. Kemudian orang ngurus itu kan enggak mungkin sendirian, pasti ngajak anaknya, suaminya. Pasarnya jadi rame gitu. Jadi itu ada dua fungsi untuk transaksi jual beli dan sekaligus pelayanan publik. Jadi kita tidak usah membangun gedung baru, kita nggak punya uang. Iya. Itu setahun setelah Bapak jadi bupati atau? Iya, setahun saya jadi bupati. Dan saya bangun pembangunan kan memerlukan waktu setahunan ya. Dalam artian interiornya aja gitu. Iya. Itu menarik saya lihat mall pelayanan publik. Jadi ada karena keunikannya itu Mendagri Tito Karnavian itu datang ke sini. Ya, unik ya karena mall di pasar. Kebanyakannya kan ada yang bangunan baru. Baru ya. Kita tidak punya uang. Harus kreatif. Dan itu mengeliminir peluang-peluang korupsi, Pak. Iya. Mohon maaf ya. Kalau kita berani membuat pelayanan publik dan itu konsisten, kita berarti berani transparan. Iya. Nah, Bapak sekarang udah 3 tahun, sudah target apa yang belum tercapai? Ya, kota literasi sudah sangat bagus. Infrastruktur. Karena apa? Karena saya jadi bupati itu maaf ya, bukan mencari legitimasi, tetapi kurang beruntung aja. Itu pas COVID. Jadi begitu anggarannya fokus untuk COVID ya sampai sekarang, sehingga infrastruktur seperti jalan masih belum maksimal. Tapi di era COVID bisa bangun geraha literasi luar biasa, Pak. Nah, sekarang kalau berandai-andai pensiun, apa yang akan Bapak lakukan? Saya tidak mau berhenti. Ya pasti menulis terus. Menulis terus. Sampai saya sudah tidak bisa menulis. Oke. Saya dengan Pak Suprawoto di Magetan, bupati yang harus kita contoh bahwa kehidupan pribadi sebagai penulis, kehidupan sebagai pejabat itu harus beriringan, ya Pak. Closing terakhir Pak, statement untuk sahabat Golagung TV Pak. Ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang selalu bermanfaat pada orang lain. Senyampang kita masih ada nafas, mari kita selalu berbuat baik. Dan kebetulan saya senang menulis, itulah yang harus saya lakukan. Dr. Andes Haji Suprawoto, SH MSc, Bupati Magetan. Saya Golagong, tentang literasi semua ada di sini. Ingat, membaca itu sehat, menulis itu hebat. Salam literasi, Pak. Ini saya nanti kalau sudah reda, ini untuk ini Mas. Jadi eko wisata. Jadi mulai dari perpustakaan, anak-anak TK, SD itu yang kayak gini, gimana Pak?
A-nya inspektorat pengawas. Pengawas ya. Kalau sekjen itu sekdanya. Iya, sekjen. Yang itu waktu zaman Pak Jokowi jadi menteri terus.